Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahab Lana dari kelas HKI 1A dari kelompok 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat presentasi ilmiah. Presentasi itu adalah keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking yang memiliki arti kemampuan seseorang berbicara di depan orang banyak. Jika ditinjau dari unsur kata, presentasi ini bermakna membicarakan, mengusulkan, membahas, menerangkan atau mempraktikkan. Lalu orang yang melakukan presentasi disebut dengan istilah presentator. Presentasi adalah sebentuk komunikasi. Komunikasi presentasi dilakukan secara terpadu lewat suara, gambar, dan bahasa tubuh. Dalam buku psikologi komunikasi Jalaluddin Rahmat mengutip definisi komunikasi dari Hofland, Jones, dan Kelly. Baiklah, selanjutnya yaitu ada fungsi presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama yaitu menyampaikan informasi atau materi. Yang kedua yaitu untuk membuat suatu ide ataupun gagasan. Yang ketiga, meyakinkan para peserta. Yang keempat, untuk menghibur pendengar. Yang kelima, itu untuk memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu. Yang keenam, yaitu menyentuh perasaan dan emosi peserta. Yang ketujuh, memperkenalkan diri. Yang kedelapan, untuk melakukan suatu promosi. Lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi untuk melaksanakan presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu penguasaan materi presentasi. Lalu yang kedua, cara penyampaian materi presentasi. Yang ketiga, kerapian dalam membawakan presentasi. Keempat, kelengkapan media presentasi. Kelima, kesehatan dan kondisi tubuh. Lalu yang keenam, motivasi dan dalam melakukan sebuah presentasi. Yang ketujuh, yang terakhir adalah support dari audiens. Dan selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan presentasi tersebut. Dan yang kedua yaitu mengenali audiens, siapa peserta yang akan menjadi peserta saat kita presentasi ilmiah. Dan yang ketiga yaitu menentukan topik presentasi. Karena topik presentasi ini sangat penting, karena kalau tidak ada topik maka suatu presentasi tidak akan ada. Dan yang keempat adalah menyusun kerangka presentasi. Dan yang kelima, membuat materi presentasi. Keenam, menambah bantuan-bantuan visual seperti baik dari audio maupun berbentuk video. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu melakukan latihan presentasi agar presentasi yang akan kita sampaikan atau yang akan kita lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tata cara dan etika pelaksanaan presentasi ilmiah. Yang pertama,
penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dan waktu yang tersedia. Ketiga, penyaji mentaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Baik, selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengkomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Oleh karena itu, di dalam presentasi ilmiah terdapat beberapa prinsip-prinsip komunikasi. Beberapa prinsip komunikasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Yang kedua, memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. Yang ketiga, memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. Yang keempat, berpikir positif tentang peserta. Yang kelima, membuat peserta dihormati dan dihargai. Yang keenam, memperhatikan budaya peserta. Yang ketujuh, bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain. Yang kedelapan, memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi formal dan budaya setempat. 9. Memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Yang ke-10, memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta. Dan yang ke-11, memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua peserta. Yang ke-12, menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada yang bertanya. Yang ke-13, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 14. Mendorong peserta untuk aktif terlibat. Dan yang terakhir adalah menggunakan media yang menarik. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila terdapat kekeliruan yang tidak berkenan di hati para teman-teman semua. Baik, jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.